Assalamualaikum, welcome back to my channel. Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan mak-mak semua. Ya ini keadaannya saya masih agak sedikit lemes ya mak. Jadi kalau misalnya suaranya agak-agak kurang enak didengar, saya mohon maaf. Dan ini adalah list belanjaan karena saya nggak belanja ke depan komplek ya mak. Jadi saya cuma nyatet aja. Dan ini hasil belanjaannya juga diantar sama tukang sayurnya. Mari kita lihat apa aja isinya ya. Isinya nggak jauh beda sama yang udah saya catat. Dan ini ternyata saya nyatet sayapnya ternyata nggak ada ya mak. Jadi hanya ada ini aja nih. Dada 1 kilo, kemudian paha dan ati ampela. Ya seperti ini aja lah, alhamdulillah masih bisa nyetok juga meskipun kondisinya lagi kurang fit. Kalau lagi sehat sih ngerjain apa juga yang berat-berat juga kayaknya enteng aja ya mak. Ini saya ngerjain kayak ginian aja, kalau berdiri kelamaan tuh pusing, lemes gitu ya. Namanya juga kurang istirahat. Kemarin habis ngurusin Paksu yang lagi flu berat gitu. Akhirnya saya juga tumbang, anak saya juga tumbang, semuanya tumbang ini. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan ya mak, sama Allah, amin. Video kali ini saya mau bahas dari mak-mak yang udah kasih idenya buat saya, terima kasih. Mungkin beliau juga lagi bingung. Mudah-mudahan video ini bisa membantu mak-mak yang punya masalah hampir sama dengan yang akan kita bahas kali ini ya mak. Salah satu tanda kita sedang mengalami kebosanan memasak adalah kita bingung mikirin menu setiap harinya apa gitu ya mak ya. Malam hari nih kita mikirin buat besok sarapan apa kira-kira. Hari pas paginya kita mikirin untuk makan siang sama makan malam. Apalagi kayak saya juga nih yang lagi kurang fit, kalau lagi gak sehat kayak gini, hal-hal kayak gini mikirin menu aja itu stressful banget ya mak. Dan berasanya tuh bebannya tuh berat banget karena kita tetap harus ngurusin orang rumah juga meskipun kita sedang sakit. Yang namanya jenuh nggak pandang bulu ya mak. Yang biasanya tuh hobinya di dapur, ubek-ubek masakan. Ada kalanya juga jenuh karena harus menyediakan makanan untuk orang rumah. Bisa juga karena keterbatasan bahan makanan, jadi susah aja gitu buat ngembangin menunya. Efeknya ngelihat dapur tuh jadi anti banget lah, males banget ngeliat dapur, pokoknya kesel bawaannya ya. Saya juga sering banget ngalamin kayak gitu ya mak. Pokoknya kalau udah bawaannya udah nggak enak aja gitu, mau ngiris bawang juga kayaknya ya Allah beratnya ampun-ampunan. Jadi curcol gini ya mak. Setiap pekerjaan pasti punya rasa jenuhnya sendiri ya mak. Mau kerjanya sebagai apa juga di dunia inilah pasti ada titik jenuh. Kalau lagi kayak gitu lebih baik kita nih mundur teratur dulu deh dari segala kegiatan sama aktivitas yang bikin kita jenuh dan ngelakuin sesuatu yang bikin kita senang, alias me time. Berharap sih me time ini tuh jadi bisa memperbaiki suasana hati ya mak. Kalau udah hatinya tenang, nyaman, happy, ngelakuin apapun yang berat akan terasa lebih ringan. By the way, buat yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan komen di bawah, dan juga boleh banget untuk subscribe. Terima kasih ya. Dan makasih juga buat yang udah tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa loncengnya juga ditekan supaya selalu dapat update terbaru dari channel ini di setiap hari Kamis. 2 kepala pastinya lebih baik daripada 1 kepala. Jadi berpikir sendiri memang kadang melelahkan banget ya mak. Nah dengan menu yang ditentukan oleh keluarga kita, anggota keluarga kita, pasti bakalan pikiran kita nih bebannya jauh lebih ringan tentunya ya. Apalagi kalau masak dibantu sama suami dan anak-anak. Pasti bisa lebih seru ya. Bisa jadi kegiatan baru yang bikin semangat baru.
jadi jauh dari kebosanan. Menu yang itu-itu aja bisa jadi sumber kejenuhan juga ya, Mak. Kita yang masaknya aja bosen, apalagi yang makan ya kan? Barangkali kalau udah kayak gitu, berarti kita udah sering banget masak menu yang sama atau yang mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau emang udah begitu, kita nih emang dituntut harus selalu berpikir kreatif. Nggak perlu masak-masak yang kira-kiranya susah gitu yang kita nggak bisa dan menghabiskan uang belanja kita ataupun malah menghabiskan waktu kita. Jadi cari aja menu-menu yang sekiranya menarik gitu untuk dicoba. Apalagi zaman sekarang kan nggak susah ya, Mak. Banyak teknologi-teknologi lah gitu yang bisa mensupport kebutuhan kita. Bisa lihat video masakan, bisa lihat resep kapan aja. Pokoknya banyak banget konten-konten video masak juga yang udah bejibun. Nah, lebih baik kita memanfaatkan momen tersebut. Di waktu-waktu tertentu boleh kok sekali-kali kita beli makanan jadi. Ada kalanya kita juga pengen kan dimasakin sama orang lain ya, Mak, bener nggak? Bahkan kita kalau dimasakin nasi goreng aja sama bakso gitu, duh rasanya heaven banget kan. Rasanya pokoknya pengennya tiap hari itu dimasakin ya kan. Pantesan yang namanya suami tuh seneng masakan istrinya tuh karena emang yang dimasakin tuh yang namanya dimasakin orang itu emang enak ya, Mak. Tapi pastiin juga kalau misalnya kita memang mau memutuskan beli makanan jadi, pilih menu masakannya tetap yang sehat, higienis. Jadi jangan mentang-mentang beli sesukanya aja gitu tanpa memperhatikan sisi kesehatannya. Persiapkan menu untuk seminggu ke depan juga bisa mengurangi kejenuhan memasak kita ya, Mak. Udah ada panduan tiap hari, pasti bikin semuanya jadi lebih terkontrol. Dan dengan menu yang dicatat, kita bisa lihat juga nih kemampuan memasak kita. Apa kita kebanyakan mengulang-ulang menu aja selama 1 minggu itu, atau kita bisa melakukan sesuatu atau mengkreatifkan sesuatu gitu ya. Tapi yang penting harus diingat catatan ini, jadi jangan bikin kita malah makin susah masak ya, Mak. Karena terlalu banyak item-item yang pengen kita masak. Jadi semuanya tetap disesuaikan dengan kemampuan kita, keuangan belanjaan kita, dan waktu kita. Food prep seperti ini juga punya kejenuhan tinggi ya, Mak. Ini karena kan kita ngelihat tiap hampir seminggu sekali ya tiap hari lah, kita juga kan masaknya tiap hari kan, ngelihat kotak-kotak kayak gini bentuknya kotak-kotak melulu gitu kan. Kagak ada menarik-menariknya. Nah, ini kayak gini juga ada kejenuhannya, tapi meskipun begitu tetap harus disiasati aja, jangan kebanyakan bapernya ya, Mak. Yang penting misalnya kalau kita bisa menghias, misalnya toplesnya dihias-hias jadi kayak yang ya lebih bagus lah gitu, itu juga boleh. Tapi kalau hubungannya dengan makanan, kita bisa aja nih menghias makanan kita yang ada di piring. Bisa pakai apa menghiasnya ya? Kita pakai misalnya piring-piring yang cantik yang suka kita simpan aja di dalam lemari gitu ya, nggak pernah dipakai. Nah, suatu saat kita harus pakai piring itu demi untuk menggugah keinginan kita untuk memasak, dan piring juga kan bisa menggugah rasa lapar ya, Mak. Pokoknya susun semenarik mungkin makanan yang ada di piring kita, di piring saji kita. Kalau bisa bagus terlihat seperti keluar dari kafe itu juga boleh ya, Mak. Ya pokoknya ulik-ulik aja gimana idenya sih, terserah aja ya. Yang penting kita tetap bisa semangat terus untuk masak dan terutama untuk makannya. Dan ini menyiangi sayurannya sudah selesai dan rasanya nano-nano ini ya, Mak. Antara dingin, lemes, pusing, aduh pokoknya bismillah lah, Allah pasti kuatkan emak-emak ya. Kalau motong sayuran bisa bikin bosan juga ya, Mak, karena kita ngadepin pisau yang sama, bentuk yang sama. Nah, kalau bisa
potongan-potongan wortel, sayuran yang lain gitu yang biasanya tuh bulat-bulat aja gitu ya. Tapi ada di waktu tertentu lah kita tuh potong pakai pisau bergerigi gitu misalnya ya. Jadi bentuk potongannya itu, potongan sayurannya itu beda dari biasanya. Kadang nafsu makan kita nih juga sederhana aja sih ngebalikinnya ya, supaya enak makan gitu. Nggak perlu yang mahal, nggak perlu yang ribet. Barangkali dengan mengubah bentuk makanan, bentuk potongan sayur, kita juga jadi lebih semangat lagi untuk makannya. Oh iya Mak, by the way ini ada kelapa parut. Nah kelapa parut ini saya tuh nggak pesen ya ke tukang sayurnya, tapi kok ujuk-ujuk ada di dalam kresek gitu. Nggak tahu bonus atau emang salah masukin ini, harus dikonfirmasi ulang deh. Ya jadi ini semua udah siap ya Mak, udah siap masuk ke kulkas. Hasil belanjaan saya kali ini ya segini-gini aja. Alhamdulillah uyuhan ini juga masih mau masak dan dengan segala keterbatasan tenaga masih bisa juga sanggup saya berdiri ini di depan mereka semua ini supaya bisa dipakai untuk masak beberapa hari ke depan. Belum lama ini kami di rumah dapat kiriman buah banyak, alhamdulillah. Terima kasih buat yang sudah mengirimkan buah. Nah, sebenarnya saya juga suka stok buah ya Mak di rumah. Ya, buahnya sih yang selalu ada aja di tukang sayur. Kebanyakannya itu seringnya itu adalah jeruk gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin banyak buah, jadi saya nggak nyetok lagi buah kali ini. Tapi kalau misalnya soal buah-buahan gitu ya Mak, kadang-kadang badan kita juga kerasa jenuh itu mungkin karena kurang asupan buah. Jadi kita perlu badan kita nih perlu menyegarkan sendiri gitu ya. Dengan gizi yang ada di dalam buah, itu bisa bikin badan kita bisa jadi semangat lagi. Nah, tandanya kita nih kurang asupan buah ya seperti itu, lemas gitu kan, pusing, bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga karena flu gitu ya Mak. Nah, jadi makin bergizi makanannya, semakin badan kita juga bakalan memberikan respon yang baik. Jadi coba aja untuk selalu sediakan buah di rumah. Kira-kira sampai sini dulu video saya kali ini ya Mak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ke depannya dan juga mudah dimengerti. Barangkali bahasa saya kadang keluar dari konteks gitu ya. Karena saya orang suka bercanda ya Mak. Dan alhamdulillah kulkas juga sudah dibersihkan dari es-esnya ya Mak. Jadi semalam itu sudah dimatikan listriknya. Paginya Paksu yang membersihkan sisa-sisa dari bunga-bunga esnya. Jadi alhamdulillah freezernya jadi lega lagi. Dan mohon maaf ini kondisi kulkasnya seperti ini apa adanya. Saya belum lagi membersihkan dan merapikannya. Terima kasih yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Mak.